Sun? Udah ya, siap. Dini Anggita. Kita mulai Bu Ketua ya. Bentar, Mangga bentar. Pak, mangga, mangga, silakan. Eh, Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. yang kita hormati dari kelompok 9 hari ini akan berbagi bersama, akan mempresentasikan materi filsafat ilmu yang bertemakan epistemologi. Pada eh, dosen pengampu kita adalah Bapak Haryanto, SPD, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen. Next. Bersama kelompok 9 terdiri dari Ibu Dania Kartika Dewi, Ibu Dwi Oktaviani, dan saya sendiri Zulfikar Fadilah, dan Ibu Dika Yuda Brigita, dan Ibu Maratun Soliha, dan Ibu Eha Solihat. Baik, kita langsung saja mempersingkat pembelajaran bersama kita tentang epistemologi. Yang pertama nanti akan kita bahas tentang apa itu definisi epistemologi. Terus yang kedua nanti ada pembahasan tentang hakikat dari kebenaran, dan yang selanjutnya akan dibahas juga tentang sumber-sumber eh, pengetahuan, dan yang terakhir adalah tentang skeptimologi. Baik, kita akan segera mulai saja untuk eh, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ibu. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Julfakar. Saya Budania dari kelompok 9. Sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh nggak nih? Boleh. Nanti Boleh, ada Bu. backsoundnya ya. Oke, siap. Sarapan pagi dengan roti. Cakep. Bersiap-siap pergi bekerja. Artinya, Cakep. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya cakep. menyapa. Apa kabar semua? Baik. Makasih. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang definisi epistemologi. Di sini di layar ditampilkan secara harfiah, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi ada dua kata, dari episteme dan logos. Di mana episteme itu artinya pengetahuan, sedangkan logos itu artinya akal, studi, perkataan, atau pikiran. Jadi, epistemologi itu bermaksud secara kritis mengkaji. Mengkaji apa? Mengkaji tentang pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta mencoba memberi pertanggungjawaban secara rasional. Nah, terhadap klaim kebenaran dan objektivitas. Jadi, jadi di situ epistemologi itu adalah ilmu tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Bahasa Inggrisnya itu theory of knowledge. Nah, di sini epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan yang mencakup hakikat, asal-usul, sifat, dan batas-batasnya. Next, Bu Bribikta. Dengan bahasa lain, di sini itu, menurut Muhammad Adib, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara,
teknik atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Dari sini dapat ditarik pengertian. Kalau epistemologi itu membahas tentang bagaimana suatu pengetahuan atau keilmuan dapat diperoleh oleh manusia. Nah, epistemologi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Pertanyaan fundamentalnya itu seperti apa? Di sini bisa dilihat contoh pertama, apa artinya mengetahui sesuatu? Yang kedua, bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Dan yang ketiga, bisakah kita yakin dengan apa yang kita ketahui? Nah, rasionalisme ini tidak mengingkari nilai pengalaman. Bahkan sebaliknya, pengalaman itu dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Jadi, karena adanya aliran ini, bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide, dan bukannya di dalam barang sesuatu. Next, Bu Brigita. Di sini ada kedudukan epistemologi dalam ilmu filsafat. Bisa dilihat kalau dalam ininya, dari yang pertama itu ontologi dulu, kemudian epistemologi, kemudian baru aksiologi. Di mana ontologi itu menentukan hakikat. Apa? Nah, kalau epistemologi yang sekarang kita bahas saat ini menentukan metode. Nah, yang tadi apa? Nah, yang sekarang itu bagaimana? Sesudah epistemologi, baru aksiologi, yaitu menentukan nilai. Nah, nilai di sini itu maksudnya untuk apa? Epistemologi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan realitas dengan nilai, dengan cara mengkaji secara kritis dan mendalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu berasal, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana kita dapat yakin bahwa pengetahuan tersebut benar. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Ibu Brigita. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Dania. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup epistemologi. Tujuan dan ruang lingkup epistemologi ini di sini ada 4, yaitu 1, mempelajari hakikat pengetahuan dengan cara membedakan antara pengetahuan sejati, keyakinan, opini, tebakan. Yang kedua, menjelaskan sumber pengetahuan dengan cara mencari tahu terlebih dahulu dari mana pengetahuan berasal, apakah melalui persepsi akal atau pengalaman. Yang ketiga, menganalisis batasan pengetahuan dengan cara memahami batasan-batasan yang ada dalam kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu. Yang keempat adalah mempertanggungjawabkan kebenaran dengan cara menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar yang membenarkan sebuah keyakinan sehingga keyakinan tersebut bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan epistemologi beserta tokohnya. Di sini epistemologi Yunani kuno tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Tokohnya itu ada Scrotes, Plato, dan Aristoteles. Gagasan beliau adalah menggagas pertanyaan dasar tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana manusia memperolehnya. Scrotes mengembangkan metode dialektika atau maiotika untuk mencari pengertian universal. Sementara Plato membedakan pengetahuan sejati dari keyakinan, dan Aristoteles meletakkan dasar bagi empirisme dengan menekankan peran indera. Pada abad pertengahan, abad ke-5 Masehi sampai ke-16 Masehi. Periode ini didominasi oleh pengaruh agama, baik Kristen dari Barat dan Islam dari Timur, yang berusaha untuk menyelaraskan akal filsafat dengan wahyu teologi. Tokoh pada abad pertengahan ini ada tokoh Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi, yaitu dengan teori skeptisisme metodis dan intuisis,
Setelah meragukan validitas indera dan akal dalam mencapai kepastian absolut, ia menyimpulkan bahwa intuisi atau pencerahan spiritual kaf dari Tuhan adalah sumber pengetahuan tertinggi yang membawa keyakinan mutlak. Lalu ada Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi dengan teori sintesis iman dan akal dengan gagasan pengetahuan bersumber dari wahyu atau iman dan akal pengalaman atau rasionalisasi Aristotelian. Kedua sumber ini tidak bertentangan melainkan saling melengkapi. Akal mendukung kebenaran iman. Yang ketiga, pada zaman modern abad ke-17, ya. Yang ketiga, zaman modern yaitu abad ke-17 sampai ke abad 19. Ada rasionalisme, akal sebagai sumber utama. Tokoh utamanya tersebut ada René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Dengan gagasan beliau, pengetahuan sejati membutuhkan kepastian dan bersumber dari akal, bukan indera. Descartes menggunakan metode keraguan untuk mencari fondasi pengetahuan yang pasti. Dimulai dengan cogito ergo sum. Cogito ergo sum itu bahasa Latin yang artinya aku berpikir maka aku ada. René Descartes ini mengungkapkan bahwa kalimat ini sebagai dasar utama René untuk pengetahuan yang pasti dan membuktikan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa diragukan adalah kebenaran diri sendiri melalui aktivitas berpikir. B, yang kedua adalah empirisme. Tokohnya adalah ada Francis Bacon tahun 1561 sampai 1628. Gagasan beliau adalah sumber utamanya pengetahuan adalah pengalaman indrawi. Bacon mengembangkan prinsip-prinsip empirisme untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen. Terus yang ketiga ada tokoh John Locke tahun 1632 dan sampai 1704. Gagasan beliau adalah tabula rasa, yaitu jiwa manusia saat lahir seperti kertas kosong. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman sensasi indrawi dan refleksi internal. Jadi tabula rasa ini tuh kalimat dari makna kertas kosong yang dimana manusia lahir tanpa pengetahuan. Ibarat kertas kosong yang kemudian diisi dengan pengalaman indrawi dan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa pentingnya pendidikan dan lingkungan dalam membentuk pikiran, karakter, serta pengetahuan seseorang dengan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuannya. Itu nggak bisa bentar ya Bu. Nggak bisa iniin masa. Bisa diklik ya, Bu ya? Iya. Nggak bisa diklik. Oh, sinyalnya mungkin. Jadi balik aja lagi dulu. Aktifkan kamera kali, Bu. Bentar ya. Mau tukeran share screen-nya? Udah ada nggak Bu? Oh, udah. Oh, ini bisa. Udah. Kritisme ini akan dilanjutkan dengan Ibu Eha ya? Ibu Dwi. Oh iya Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi. Terima kasih Bu Brigita. Kita lanjutkan yaitu teori kritisisme atau upaya sintesis. Tokohnya yaitu Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Gagasannya filsafat kritis atau transendental. Pengetahuan merupakan hasil sintesis antara pengalaman indrawi atau materi pengetahuan dan struktur akal atau bentuk pengetahuan seperti kategori ruang, waktu, dan kausalitas. Kita hanya dapat mengetahui fenomena atau objek sebagaimana tampak, bukan noumena, hakikat objek itu sendiri. 4. Zaman kontemporer atau abad ke-20 sampai sekarang, epistemologi berkembang pesat
dengan fokus pada ilmu pengetahuan atau sains, bahasa, dan dampak sosial budaya terhadap pengetahuan. Tokohnya yaitu Auguste Comte. Gagasannya, pengetahuan sejati hanya berasal dari data faktual empiris melalui metode ilmiah, menolak spekulasi metafisika. Kemudian ada pragmatisme atau dari Charles Sanders Peirce dan John Dewey. Pengetahuan adalah tindakan kebenaran. Pengetahuan diukur dari kegunaan praktisnya dalam memecahkan masalah atau konsekuensinya dalam tindakan. Next, Bu kita. Yang selanjutnya, komponen penting dalam epistemologi. Suatu klaim hanya dapat disebut pengetahuan jika keyakinan tersebut diperoleh melalui salah satu sumber yang sah dan diuji validitasnya menggunakan salah satu teori kebenaran. Sumber pengetahuan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai asal. Sebagai contoh, sumber mata air, berarti asal dari air yang berada di mata air itu. Dengan demikian, bahwa sumber pengetahuan itu adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Sumber pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh pengetahuan. Next, Bu Gita. Dan bagaimana cara-cara kita mengambil sumber kebutuhan, sumber pengetahuannya itu? Cara-caranya ada dari kita memperoleh ilmu dari pemahaman, baik melalui pengalaman indrawi, empirisme, penggunaan akal budi, rasionalisme, dan intuisi, kesaksian, tradisi, maupun wahyu. Dalam filsafat, diskusi mengenai sumber pengetahuan ini disebut sebagai epistemologi, yang mempertanyakan asal-usul pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Apa itu yang tadi adalah secara sah, pengetahuan secara sah. Kemudian apa sumber yang tidak sah? Sumber yang tidak sah itu seperti gosip, kemudian opini yang tidak berdasar, kemudian bias pribadi atau kecenderungan memihak salah satu, kemudian informasi palsu atau hoax seperti itu. Dan tahayul seperti kita kepercayaan irasional pada kekuatan gaib atau hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan terakhir yaitu ilusi optik atau kesalahan dalam persepsi visual yang dapat menyebabkan kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Next, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Eha. Ya, terima kasih Ibu Vi. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas Terdengar, sekali. Oh ya, makasih. Mohon maaf Bu Bergita, next slide. Bentar Bu, ini tidak bisa lagi nih Bu. Oh gitu. Sinyal mungkin. Sudah Bu. Nah, tadi kan sudah disebutkan mengenai sumber pengetahuan. Nah, ini beberapa sumber pengetahuan utama. Yang pertama yaitu dari pengalaman atau empirisme. Empirisme adalah pengetahuan yang didapat melalui panca indera dan pengalaman langsung, seperti belajar mengenali panas dari rasanya. Contohnya, seorang anak menyentuh panci yang masih di atas kompor, tangan anak itu terasa panas dan ia langsung menariknya. Pengetahuan bahwa panci yang baru dimatikan itu panas dan berbahaya jika disentuh didapat langsung melalui indera praba, yaitu pengalaman dia ketika menempelkan tangannya saat panci yang baru dimatikan itu, panci itu baru dimatikan. Kemudian sumber pengetahuan yang lainnya yaitu akal budi atau rasionalisme. Pengetahuan yang diperoleh melalui pikiran rasional dan logika, meskipun tidak selalu berdasarkan pengalaman fisik. Contohnya,
biasa nih ya kita ibu-ibu nih ya masak kue, terus kehabisan gula. Kita tahu nih dari pengalaman kalau madu itu manis. Namun dengan menggunakan akal atau penerawan logis untuk menyimpulkan bahwa jika saya mengganti gula dengan madu dan jumlah yang sama, adonan akan menjadi terlalu basah dan teksturnya berubah. Karena madu adalah cairan, sedangkan gula adalah padatan. Oleh karena itu, secara rasional, saya akan memutuskan untuk mengurangi jumlah cairan lain dalam resep agar konsistensi adonan tetap sama. Nah, ini saya memecahkan masalah ini sebelum mencoba dan gagal. Kemudian sumber pengetahuan lainnya yaitu intuisi. Pengetahuan yang diperoleh melalui perasaan mendalam atau pemahaman mendadak yang tidak melalui proses penalaran formal. Nah, intuisi ini contohnya saat mau naik Gojek nih, tiba-tiba merasakan firasat kuat yang tidak bisa dijelaskan. Kayaknya ada perasaan nggak nyaman gitu. Jadinya saya memutuskan untuk membatalkan perjalanan. Nah, keputusan ini untuk menghindari ini berdasarkan pemahaman batin yang spontan, bukan pada bukti atau logika yang jelas. Kemudian selanjutnya itu wahyu. Nah, kalau wahyu ini adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan atau ajaran spiritual yang diterima melalui keyakinan. Contohnya, seseorang itu menjalankan puasa selama bulan Ramadan karena meyakini bahwa perintah Tuhan adalah ajaran langsung dari Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci. Kemudian kesaksian. Pengetahuan yang didapatkan dari orang lain atau melalui laporan dari pihak yang dianggap memiliki otoritas atau kebenaran. Selanjutnya adalah tradisi dan kebiasaan, yaitu pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun melalui kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Contohnya di daerah saya, di daerah Rangkas Bitung ya, ada namanya suku Baduy. Nah, masyarakat Baduy ini dalam pengetahuan yang ini punya ketentuan adat yang namanya pikukuh. Jadi ketentuan adat itu yang nggak boleh dilanggar. Salah satu kunci aturan utamanya yaitu lojor temenang dipotong, pendek tebenang disambung. Yang panjang tidak boleh dipotong dan yang pendek tidak boleh disambung. Yang berarti mereka itu harus mempertahankan ajaran leluhur apa adanya. Jadi kalau di Baduy itu mereka tidak menggunakan teknologi modern, tidak menggunakan listrik, kendaraan bermotor, atau alat elektronik lain. Kemudian dalam membangun rumah, tradisinya itu harus menghadap ke utara atau selatan dan tidak boleh pakai paku besi. Jadi ini pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun. Kemudian untuk berpakaian juga ada tradisinya. Mereka itu memakai pakaian itu harus ditenun sendiri dan warnanya itu putih atau hitam. Nah, ini adalah kebiasaan dari masyarakat Baduy yang diturunkan secara turun-temurun dari kakek nenek moyang mereka. Next, Bu Brigita. Ada lagi teori kebenaran. Teori kebenaran adalah berbagai pendekatan dalam filsafat yang menjelaskan bagaimana kita menentukan atau membuktikan suatu pernyataan itu benar. Nah, teori kebenaran ini ada 4 teori utama, yaitu pertama korespondensi. Korespondensi itu kesesuaian dengan fakta atau realitas. Kemudian teori koherensi, yaitu konsistensi dengan pernyataan lain yang sudah benar. Satu lagi teori pragmatis atau kegunaan dan manfaat praktis. Dan yang terakhir teori konsensus atau kesepakatan dalam komunitas ilmiah. Nah, teori kebenaran ini dalam Kamus Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran ini adalah keadaan yang benar-benar cocok atau hal yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita yang masih diragukan itu kita harus membela kebenaran dan keadilan. Kebenaran itu juga menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang
benar atau sungguh-sungguh ada. Kemudian kebenaran itu adalah kejujuran. Definisi lain dari kebenaran menurut Abbas Hamami bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi yang benar maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia. Jadi, kebenaran itu seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Next, Bu, beri kita. Teori kedua yaitu teori korespondensi, yaitu sebuah pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut sesuai atau cocok dengan fakta atau kenyataan yang ada di alam semesta. Contohnya, pernyataan langit itu biru dianggap benar jika kita secara nyata melihat bahwa memang langit berwarna biru. Ilmu pengetahuan sering menggunakan teori-teori ini untuk menguji kebenaran teori-teorinya. Jadi, dalam teori korespondensi atau biasanya disebut correspondence theory of truth, yang kadang disebut dengan accordance theory of truth, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan yang benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi kebenaran atau keadaan itu benar apabila ada kesesuaian atau korespondens antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, misalnya gini, contoh simpelnya sih gini sih. Ada sebuah pernyataan itu kucing itu ada di atas matras. Nah, kita mengujinya pernyataan itu benar atau enggak itu kita melihat gitu loh ke matrasnya. Ternyata memang ada kucing di atas matras. Jadi kesimpulannya pernyataan itu benar gitu. Karena kita melihat, jadi bukti empiris bahwa memang ada kucing di atas matras. Kalau untuk ada lagi mengenai Aristoteles. Jadi kalau Aristoteles mengatakan bahwa bumi itu bulat ya. Setelah apa? Setelah melihat ketika kapal berlayar menjauh, bagian lambung kapal itu menghilang lebih dulu di horizon daripada bagian tiang kapal. Jadi menunjukkan permukaan bumi itu melengkung gitu, bulat. Itu saja pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Maratus Salihah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eha dan Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan mengenai teori kebenaran yang salah satunya yaitu teori koherensi. Teori koherensi ini adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi. Jadi suatu pernyataan itu disebut atau dianggap benar gitu ya, bila sesuatu dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Jadi menurut teori ini eh, kebenaran juga tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas. Jadi kebenaran dari suatu pernyataan yang terletak pada hubungan yang sistematis dan tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang lain dan juga sudah diterima sebagai suatu kebenaran. Nah, dalam filsafat, penganut koherensi berpendapat bahwa kebenaran sebuah pernyataan bergantung pada konsistensinya dengan kerangka keyakinan yang lebih luas yang dipegang oleh seseorang. Contohnya, jika seseorang meyakini atau seseorang memiliki keyakinan bahwa gurunya ini jujur,
setiap menjelaskan atau ketika gurunya ini menambahkan dua balok ke dua balok yang lain, lalu dia menghitungnya menjadi 4, maka ia menerima bahwa kebenaran suatu pernyataan bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, simpelnya seperti itu. Tapi sebaliknya juga, jika seorang pria atau seseorang gitu ya diberitahu bahwa di rumah kamu ada hantunya nih gitu ya, rumahnya berhantu. Nah, itu apa mungkin orang yang tadi dikatakan rumahnya ada hantu, ia akan menolak. Kenapa? Karena itu semua bertentangan dengan keyakinannya tentang kehidupan, kematian, dan spiritual. Seperti itu. Selanjutnya, Bu Brigita. Baik, yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis ini adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Jadi benar tidaknya suatu dalil atau teori bergantung pada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut kepada kehidupan manusia. Nah, kebenaran dari suatu pernyataan ini juga harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi, sesuatu yang dianggap memang benar dan jika memiliki manfaat atau kegunaan secara praktis dalam menyelesaikan masalah dan memecahkan persoalan kehidupan manusia, nah itu yang dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Jadi dilihat dari fungsi dan tujuannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga ada pendapat lain menurut William James dalam teori pragmatis ya, bahwa keyakinan yang bermanfaat ini menurut James berpendapat bahwa kebenaran sebuah keyakinan itu bergantung pada manfaatnya bagi individu tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki kepercayaan pada suatu agama, bahwa orang ini yakin gitu ya bahwa di agama yang dianutnya memberikan harapan dan ketenangan pada dirinya sendiri, pada seseorang maupun orang lain, maka kepercayaan itulah yang dianggap sebagai suatu kebenaran bagi orang tersebut. Mengapa? Karena memiliki fungsi gitu yang memiliki fungsi, kegunaan, manfaat secara positif bagi kehidupannya. Seperti itu. Berikutnya yaitu teori Skeptisisme. iya skeptisisme. Baik, terima Iya, kasih terima kasih Bu Marhati Salihah. Iya, Pak. Untuk selanjutnya saya akan coba jabarkan tentang skeptisisme. Teori skeptisisme adalah sikap kritis untuk mempertanyakan dan meragukan klaim dengan tanpa bukti yang kuat, sehingga mendorong pemikiran logis, pencarian informasi, dan penilaian independen sebelum menerima suatu keyakinan. Jadi sikap skeptisisme, sikapnya namanya skeptis ya. Nah, itu adalah sebuah pemikiran kritis untuk mempertanyakan dan meragukan sebuah klaim sebelum mendapatkan informasi dan berpikir logis hingga mendapatkan sebuah keyakinan. Sikap ini memungkinkan penemuan dari kesalahan, ya, mencegah penerimaan informasi yang keliru, dan menunjang kemajuan ilmu pengetahuan melalui pengujian teori. Namun juga dapat berdampak negatif jika berlebihan, seperti menyebabkan paranoia dan ketidakpercayaan yang tidak beralasan. Setelah kita mengetahui tentang skeptisisme ini, apa sekarang peran positif skeptisisme? Yang pertama, mendorong pemikiran kritis. Dengan skeptisisme mengharuskan seseorang untuk menganalisis informasi secara mendalam dan tidak langsung percaya pada segala sesuatu yang disajikan. Yang kedua, skeptisisme itu memiliki peran penting untuk ilmu pengetahuan. Nah, dalam sains, skeptisisme profesional sangat penting untuk mengidentifikasikan kemungkinan salah saji
dan memastikan bahwa temuan didukung oleh bukti yang kuat. Next. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, sikap skeptis ya itu akan memotivasi individu untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari informasi tambahan untuk memahami kebenaran suatu klaim. Yang keempat, menghindari informasi keliru. Dengan tidak mudah menerima informasi, skeptis membantu individu untuk tidak menjadi korban misinformasi ataupun propaganda. Baik, itu adalah kajian dari kelompok 9 tentang epistemologi, dan secara umum bahwa epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang menggali akan pengetahuan dan menyelidiki bagaimana manusia mengetahui apa yang mereka tahu. Hal ini membantu kita memahami asal-usul pengetahuan, sumber-sumber, dan cara kita memahami pengetahuan tersebut. Epistemologi merupakan alat penting dalam pengambilan metode ilmiah dan berperan dalam membentuk cara berpikir tentang pengetahuan. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 9 yang sudah bersama-sama menyampaikan materi tentang epistemologi. Untuk selanjutnya kita sama-sama berdiskusi dengan saya membuka ruang pertanyaan untuk 3 pertanyaan di sesi pertama. Kami persilahkan dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua untuk kita saling berdiskusi bersama dalam ruang tanya jawab. Botolnya mana? Silakan Bapak Ibu yang ingin. Silakan Pak Rian. Ya, Pak Rian, silakan yang ingin Terima disampaikan. kasih, Bu. Saya ingin bertanya, tadi menarik sekali yang dijelaskan oleh Pak Zulpakar. Terdengar ini suara saya? Ya. Terdengar jelas, Pak. Terdengar, Ya. Pak. Baik, saya akan bertanya dari materi yang dijelaskan oleh Pak Zulpakar tadi dalam konteks skeptisisme, ya. Dalam konteks skeptisisme, bagaimana kita dapat menentukan kapan kita harus mempercayai pendapat seorang ahli dan kapan kita harus mencari bukti tambahan sebelum menerima informasi tersebut, itu Pak. Pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi sebentar Pak. Jadi kapan kita mempercayai informasi dari ahli gitu ya? Iya. Dan yang kedua, kapan kita harus mencari bukti tambahan sebelum menerima informasi. Mencari bukti tambahan. Oke. Terima kasih Pak Rian Kurnia. Baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silahkan dari Bapak Ibu yang lainnya. Saya Pak. Oh siap. Silakan Ibu. Perkenalkan, saya Murheni dari kelompok 5. Izin bertanya. Suaranya Bu. Bisa mendengar suara saya? Iya, enggak? Iya. Baik. Bagaimana pemahaman tentang epistemologi dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari? Seperti memilih produk yang akan dibeli atau memilih sumber informasi yang akan kita gunakan. Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana epistemologi membantu dalam membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari ya? Seperti apa tadi Bu?
Oke, seperti memilih produk yang akan dibeli atau memilih sumber informasi yang akan kita gunakan. Baik, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Iya, Satu lagi, silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Bu Ade. Ya, baik. Saya ingin bertanya tentang bagaimana penerapan ilmu epistemologi dalam dunia pendidikan, Pak. Oke, terima Bagaimana kasih. penerapan ilmu epistemologi dalam dunia pendidikan, Pak. Oke, Bu Ade, terima kasih atas Oke, pertanyaannya. makasih. Pertanyaan pertama dari Bapak Rian yaitu kapankah sebaiknya kita mempercayai terkait dengan epistemologi itu, kapankah kita mempercayai pendapat seorang ahli gitu ya, dan kapan harus mencari bukti tambahan untuk mendukung sebuah fakta gitu ya, kurang lebih seperti itu Pak Rian. Baik. Baik Bapak Ibu dari kelompok 9, Bu Dania atau ini silakan untuk mencoba mendekati. Nah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan, boleh Pak? Ya, saya mau nggak Bu Dania? Pertanyaan dari Bu Murheni, pertanyaannya saya ulangi lagi, tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Bagaimana pemahaman tentang epistemologi dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilih produk yang akan dibeli atau memilih sumber informasi yang akan kita gunakan? Saya akan mencoba menjawab ya, Bu. iya. Jadi di sini pemahaman tentang epistemologi itu membantu kita untuk berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih rasional dengan mengumpulkan informasi, mengevaluasi bukti, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Misalnya nih, contohnya, misalnya kita mau beli HP baru, smartphone baru. Pasti kita itu kan nggak cuman milih merek sama milih harga. Aduh, sekarang lagi tren HP apa nih? Harganya apa nih? Pasti nggak gitu. Kita pasti juga akan membandingkan spesifikasi tekniknya. Baik itu prosesornya kayak gimana, RAM-nya seberapa banyak, kameranya bagus atau enggak, membaca ulasan dari ahli teknologi. Nah, jadi dalam proses membeli HP tersebut itu, selain kita memilih, membaca ulasan, kita juga kan mempertimbangkan kebutuhan. Apakah kita beli HP itu untuk main game, ataukah untuk fotografi, ataukah untuk komunikasi. Nah, dan pastinya, dan yang paling penting, kalau misalnya kita udah tahu nih pengen beli HP ini, spesifikasinya ini, udah tahu harganya ini, pasti kita itu bakal ngebandingin harga. Misalnya di toko A, harganya misalnya 3 juta pas. Di toko B itu 3 juta pas plus headset. Kira-kira Bapak dan Ibu akan memilih di toko A atau toko B? Toko B. Pasti di toko B ya, Ya. dengan harga yang sama kita dapat diskon headset. Nah, seperti itu. Jadi, dengan demikian, kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu, Bapak Ibu dari kelompok kami. Silahkan kembali kepada Pak Zul. Ya, baik, terima kasih. Boleh sedikit tambahan, Bu Sebentar, Dania? sebentar. Dari siapa ini? Bu Eha. Silahkan Oh, Bu, Bu Eha, ya, silahkan. silakan Bu Eha. Mungkin Ya. ingin melengkapinya, silakan. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan epistemologi, jadi dengan ilmu kebenaran tadi yang telah dipaparkan pada materi
yang tadi. Jadi itu ada namanya justifikasi, korespondensi, dan koherensi. Jadi justifikasi itu kan pembenaran. Misalnya gini, kenapa ya ponsel yang ini tuh lebih baik? Jadi ada justifikasi pembenaran dari ulasan-ulasan yang terpercaya gitu. Jadi misalkan dari ahli teknis, terus bukan hanya iklan gitu ya. Terus ada juga teori kebenaran yaitu korespondensi, yaitu berdasarkan fakta. Jadi apakah benar nih klaim ponsel A nih misalkan ya, ponsel A ini baterainya tahan 3 hari atau nggak perlu dicas nih baterainya sampai 3 hari. Terus apakah benar-benar berkorespondensi dengan pengalaman nyata gitu loh. Jadi kita harus mencari teori kebenaran tersebut gitu lah. Kemudian ada juga yang namanya koherensi. Koherensi itu apakah harga yang sangat murah nih misalnya ya, koheren dengan spesifikasi premium yang diklaim. Misalnya kan harga rendah biasanya tidak konsisten dengan kualitas tinggi. Jika klaimnya premium tapi harganya murah berarti ada yang nggak logis gitu yang perlu diselidiki. Gitu. Jadi kita terapkan prinsip-prinsip teori kebenaran yang ada di epistemologi gitu, yaitu prinsip justifikasi, korespondensi, dan koherensi. Lalu juga ada juga untuk memilih sumber informasinya itu kita juga punya prinsip otoritas dan koherensi juga. Jadi kalau otoritas itu jangan hanya kita nerima informasi dari manapun gitu, tapi sumbernya itu harus kredibel, terus harus relevan gitu. Nah, mungkin itu saja tambahannya. Apa ada tanggapan yang lain atau ke pertanyaan berikutnya? Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tanggapan dari pertanyaan Ibu Nur dari dua tanggapan yang telah disampaikan. Apakah Bu Nur, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham? Kalau sudah, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang Oke, sudah cukup, Pak. baik. Sudah Terima sangat jelas kasih, sekali. Terima Ibu. kasih jawabannya. Ya, Bu Nur, terima kasih. Itu kembali ke pertanyaan nomor 1, pertanyaan dari Pak Rian tadi ya, belum sempat dijawab ya. Nah, yaitu kapan kita mempercayai pendapat dari seorang ahli ya terkait epistemologi, dan kapan juga kita harus mencari bukti dukungan tambahan. Ya, gitu Pak Rian ya. Ya, itu Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab. Kalau nggak ada, saya yang jawab sebentar. Ya, Bu. Pertanyaannya Pak Rian ya, Ya. dalam konteks skeptisisme, bagaimana kita dapat menentukan kapan kita harus mempercayai pendapat seorang ahli dan kapan kita harus mencari bukti tambahan sebelum menerima informasi. Pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana kita mengevaluasi klaim pengetahuan dari sumber yang dapat dianggap ahli, sambil tetap mempertahankan sikap skeptis yang sehat. Skeptisisme di sini bukan berarti kita menolak semua informasi mentah-mentah dari seorang ahli, tetapi lebih kepada sikap hati-hati dalam menerima informasi seperti itu. Dalam poin-poin penting, kita harus mencari dulu poin penting perlu dipertimbangkan seperti apa kredibilitasnya seorang ahli. Mungkin kompetensinya ahli itu memiliki pengetahuan dan pengalaman, jadi kita lebih percaya kepada beliau. Kemudian reputasi beliau, reputasinya sangat bagus, sangat baik, jadi kita bisa mempercayainya. Kemudian independensi, apakah ahli tersebut memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pendapatnya. Misalnya apakah mereka menerima dana dari pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian seperti itu. Kemudian kita harus mencari kualitas buktinya. Jadi kita sambil menerima pertimbangannya, pendapatnya, kita mencari kredibilitasnya, kita juga mencari buktinya, bukti pendukungnya. Jadi kita tidak menolak mentah-mentah. Oh, ada ini bukti pendukungnya seperti ini, harus yang kuat dan valid. Diperiksa dulu penelitiannya, datanya, atau fakta lainnya. Kemudian ada juga lagi metodologi.
Jika ada penelitian, periksa metodologinya yang digunakan apa. Apakah penelitian tersebut dilakukan dengan benar dan objektif? Apakah hasilnya dapat direplikasikan? Kemudian konsisten. Apakah pendapat ahli sesuai dengan pendapat ahli yang lain? Jadi ada dokter A sama dokter B di bidang yang sama. Seperti tadi ya dokter, jika ada perbedaan pendapat, cari tahu mengapa bisa berbeda, mengapa bisa berbeda argumennya. Jika kita sudah memiliki sikap skeptis yang sehat, jadi jangan terlalu percaya terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah punya sifat seperti skeptis ini, kita jangan percaya. Ingatlah bahwa tidak ada ahli yang sempurna. Setiap orang memiliki bias dan keterbatasan. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Jangan ragu kalau kita ingin menanyakan sesuatu kepada seorang ahli. Minta mereka untuk menjelaskan dan mendukung klaim mereka. Atau bisa kita memverifikasi informasi. Selalu verifikasi informasi dari sumber lain. Bandingkan pendapat ahli dari buku, dari artikel, dan sumber yang terpercaya. Contohnya ini Pak ya, seorang dokter merekomendasikan obat A dengan mungkin penyakit ini, penyakit kanker. Jadi kamu harus minum obat ini karena sesuai sudah banyak yang sehat. Tetapi ada di sini rasa janggal. Masa sih obat kanker seperti ini? Saya tanya ke dokter yang lain seperti itu. Kemudian dokter yang ini bilang, oh bisa pakai itu, berarti itu sudah ada argumennya benar. Tapi kalau misalnya berbeda lagi, kita harus menggali informasi tersebut. Itu jawaban dari saya, Pak Rian. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, Pak Rian, itu ya jawaban-jawaban sederhana, tapi memang mengenai bisa menjelaskan kapan kita mempercayai dari pendapat ahli dan kapan juga kita harus mencari bukti dukungan tambahan agar memperkuat dari apa yang kita yakini. Begitu, Pak Rian? Atau Ya, baik. ada yang ditambahkan? Sangat jelas, Pak. Ya, sangat jelas Ya, ya. sangat jelas. Oke. Terima kasih Pak Rian atas tanggapannya, atas pertanyaannya gitu. Dilanjutkan di pertanyaan ketiga, atau ada tanggapan lain dari kelompok-kelompok lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pertanyaan ketiga itu adalah bagaimana kita menerapkan epistemologi dalam dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan secara umum gitu Bu ya, Bu Ade ya, seperti itu. Jadi, bagaimana kita menerapkan epistemologi dalam dunia Pendidikan. Baik, teman-teman dari kelompok 9, jika ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Ade, silakan. Izin Pak, mau coba menjawab dari pertanyaan Bu Ade ya? Silakan Ibu. Iya, jadi kalau bagaimana nih realita kalau kita menjalankan epistemologi dalam dunia pendidikan gitu ya, kalau menurut kelompok kami gitu ya, mungkin ini berkaitan dengan bagaimana kita mengkaji sumber belajar, validitas pengetahuan dan konteks proses belajar mengajar. Misalnya kita bisa eh, kalau kalau dalam pengetahuan kita ini kan berfokus pada bagaimana pengetahuan itu diperoleh, di, distrukturkan atau diujikan kebenarannya secara sistem pendidikan. Misalnya kita ambil contoh, kalau kita sebagai guru, eh, kita dalam menentukan apa namanya metode pembelajaran gitu ya. Misalnya metode pembelajaran itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak semua metode pembelajaran ini bisa kita terapkan ke semua materi seperti itu. Nah, bagaimana keyakinan kita kira-kira kalau kita mau mengajar materi misalnya teks cerpen yang cocok metode pembelajaran apa ya? Nah, kita sebagai guru bisa menentukan metode pembelajaran itu dengan prinsip
kayak tadi gitu ya, dalam epistemologi ini kan pembenaran, keyakinan seperti itu. Atau misalnya contoh lainnya dalam kita bisa menerapkan epistemologi ini ketika mengajar gitu ya, hubungan antara guru dengan siswa. Apalagi di dalam Kurmer itu kan salah satunya unsur yang kita akan angkat ketika mengajar siswa, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini eh, dengan kita menerapkan epistemologi, kita kita menuntut atau meminta siswa untuk mampu gitu ya. Bagaimana nih supaya siswa ini mau bertanya gitu ya, menganalisis, mengevaluasi informasi, dan jadi bukan hanya menerima begitu saja gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan minim sekali motivasi membacanya gitu ya. Jadi ketika kita meminta mereka untuk membaca sebuah teks, tidak hanya mereka toh membaca aja gitu ya, tapi juga bagaimana menerima informasi dalam teks tersebut secara mendalam gitu ya, menganalisis informasi yang ada dalam teks tersebut, mengevaluasinya juga bisa. Mungkin itu aja sih contoh yang bisa saya kaitkan dengan pembelajaran ya, kalau kita mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar. Mungkin Ya, dari terima Bapak kasih. Ibu yang lain jika ingin menambahkan. Ya, terima Eh, kasih, Bu. mungkin saya sedikit Oh, menambahkan sedikit silakan, saja. silakan, silakan, Bu. Ke epistemologi kan itu sama halnya dengan kita itu pengetahuan ya. Mungkin kita bisa menerapkannya di sekolah itu seperti aktivitas melakukan pengamatan. Siswa mengamati pertumbuhan tanaman selama beberapa minggu dari mereka apa namanya menanam benih sampai tumbuh seperti itu. Mereka mencatat perubahannya yang mereka lihat. Penerapan epistemologinya, siswa belajar bahwa pengamatan adalah cara penting untuk mendapatkan pengetahuan. Mereka juga belajar bahwa pengamatan harus dilakukan dengan hati-hati dan dicatat dengan akurat. Seperti itu. Itu contoh kecilnya seperti itu. Mungkin ada yang lain mau menambahkan karena masih ada Ya, waktu. Ya, kalau izin saya, menambahkan. Oh ya, ada Pak. silakan, silakan, silakan. Menambahkan sedikit, Silakan, setuju silakan, Bu. dengan Bu Vivi dan Bu Maratus Soleha tadi, kalau memang teori epistemologi ini sangat amat sangat penting ya di dunia pendidikan. Jadi anak-anak itu bisa berpikir secara kritis. Ini benar apa enggak ya gitu kan? Teori kebenaran itu benar-benar dipakai. Jadi eh, anak-anak itu kan sekarang bisa dilihat dari literasi ya. Literasinya itu banyak berita-berita hoax. Kita bisa memberikan masukan kepada anak, kita tuh harus berpikir kritis. Benar nggak nih, kita uji dulu kebenarannya, koherensinya, atau siapa yang ngomong kan, otoritasnya gitu. Kemudian juga untuk menentukan kurikulum dan metode tadi. Kira-kira metode apa yang tepat kan, guru selalu selalu mencari cara ya agar pembelajaran itu berjalan dengan berjalan untuk mencapai tujuan atau tidak. Kita selalu mencari metode atau langkah-langkah apa sih, model pembelajaran apa sih ini yang mau dipakai kira-kira gitu. Jadi selain kita mengajarkan untuk berpikir kritis kepada anak, gurunya pun harus berpikir kritis. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Eha Solihat yang telah melengkapi jawaban dari Pak Ustadz. Sepertinya ingin bertanya, ini udah mempersiapkan ini. Silakan Pak Ustadz. Enggak nanya Pak, cuma Oh, enggak. menambahkan sedikit siap aja Pak ya. Ustadz. Siap Pak Ustadz. Barangkali ya bermanfaat ya, barangkali. Berkaitan dengan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama, boleh jadi misalnya seseorang percaya bahwa madu bisa menyembuhkan batuk, misalnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam dunia pendidikan, misalnya
guru mengajarkan konsep gravitasi kepada siswa. Seperti itu. Kemudian misalnya dalam ilmu pengetahuan atau sains, ilmuwan meneliti efek pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian misalnya dalam agama, seorang muslim yakin bahwa sholat akan mendatangkan ketenangan batin. Betul nggak Pak Abdul Pakar? Tenang ya. Kemudian dalam media sosial, tentu mungkin boleh jadi ketika kita membaca berita di internet, terkadang meragukannya gitu. Nah, mungkin itu saja sedikit tambahan, barangkali bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu penyaji dan teman-teman semua. Syukron. Baik, terima kasih Pak Ustadz Hubert yang telah memberikan tanggapannya. Masih ada waktu ya, ini sudah 50, tinggal mungkin 5 menit lagi sebelum kita tutup. Apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman atau ingin menanggapi dari 3 pertanyaan yang telah disampaikan tadi? Silahkan, 1 pertanyaan saja ya, ini karena waktu kita 5 menit, yang 5 menit lagi nanti kita closing dan foto. Silakan. Pak Yana. Enggak, Pak. Ya, silakan Pak Yana. Mangga Pak Yana, mangga. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, Pak Yana ingin bertanya atau ingin menanggapi? Atau tidak ada? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Saya sedikit ingin menanggapi tentang skeptisisme terkait dengan tadi ya, sumber dari pengetahuan itu kan memang ada yang secara empiris dan ada yang secara rasionalisme. Terus ada juga yang berupa wahyu gitu ya. Dan itu juga menjadi sumber pengetahuan. Kalau yang dari rasionalisme atau empirisme itu kan merupakan pendekatan metodologi ilmiah ya kedua-duanya ya. Sedangkan yang dari wahyu kan kadang sulit diterima dengan pendekatan ilmiah. Tapi kata kuncinya adalah keyakinan kan gitu ya. Kata kuncinya adalah keyakinan. Tetapi tidak semua yang berupa wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Kadang bisa diketahui atau ditemukan mungkin tidak saat ini atau malah di saat-saat kedepannya gitu ya. Jadi kenapa wahyu dimasukkan dalam sumber pengetahuan yang tadi kita sampaikan gitu ya? Karena memang wahyu itu juga merupakan sumber pengetahuan. Malah kalau kita berdasarkan keyakinan pasti benar gitu ya. Kalau dari wahyu dari kitab gitu ya. Artinya adalah sesuatu yang pasti benar apapun isinya. Kalau berdasar sumber pengetahuan berdasarkan rasionalisme ataupun empirisme bisa berubah ya, bisa berkembang terus sejalannya waktu, terus berkembang. Jadi sebuah teori, sebuah pengetahuan bisa digantikan dengan pengetahuan yang lebih update lagi ya. Seperti kemarin, seperti pasar, teori pasar itu sekarang sudah berubah berkembang lain. Seperti planet Pluto gitu ya Pak ya. Sekarang berkembang lagi ternyata sekarang tidak menjadi planet. Tetapi berbeda dengan sumber pengetahuan wahyu, itu justru dia punya dimensi yang lebih kekal, pasti benar dan tidak pernah terupdate. Tidak bisa diupdate lagi gitu. Nah, jadi kenapa wahyu itu menjadi sumber pengetahuan di dalam epistemologi itu sendiri ya. Itu saja dari saya. Oke, saya kan mau wawancara ya. Apakah karena waktunya tinggal 6 menit lagi di saya ya? Mungkin saya mau nambahin sedikit ya. Silakan. Di situ kan ada sumber kebenaran ya, sumber dari ahli kebenaran, yaitu tradisi. Saya menjelaskan sedikit saja. Ada di sini tuh Sungku Tengger. Sungku Tengger itu dari Bromo.
karena berasal dari Bromo, saya jelaskan sedikit. Ada di sini tradisi namanya Kasada atau Yatya Kasada. Itu tradisi dari turun temurun. Sejarahnya itu Jaka Tengger sama Roro Anteng itu ingin mempunyai anak. Mereka berdoa di kalau orang Hindu itu di pura ya. Mereka berdoa meminta anak dengan satu syarat, anak mereka satu harus dibuang atau dilempar ke Gunung Bromo. Tetapi karena ada bisikan gaib, maka mereka harus menggantinya dengan lembu. Itu turun temurun sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada tradisi Bromo Yatya Kasada, itu mereka selalu bukan lembu ya, tapi kepalanya itu dilarungkan ke ke laharnya Bromo. Dan di bawahnya itu banyak orang-orang yang ngambil sesajen itu. Di bawahnya lerengnya Bromo itu di dalamnya itu ngambil sajennya karena itu katanya berkah. Tapi antara keberkahan dan di situ juga ada kawah gitu juga. Tapi yang anehnya mereka tidak ada yang pernah kecelakaan atau sampai ke ke bawah atau sampai gelundung sampai ke kawah, nggak pernah. Jadi itu tradisi turun temurunnya Bromo di desa suku Tengger di sini itu melempar kepala kerbau ke ke kawah Gunung Bromo. Itu tradisi. Memang tidak bisa kita memutuskan tradisi itu secara menurut pengetahuan, menurut ini tidak bisa. Kalau tradisi itu sudah ada dan kita anak turun temurun juga harus menuruti seperti itu. Ataupun seperti penjaga Gunung Merapi, Gunung Semeru, itu ada tradisi harus ada yang menjaga, ada seperti juru kunci, itu seperti itu. Jadi mereka nggak bisa melepas, oh ini nggak ada Mbak Marjan, jadi nggak ada juru kuncinya, tidak bisa. Jadi harus ada turun temurun yang menjadi juru kuncinya seperti itu. Itu ya saya jelaskan secara tradisi ya. Mungkin ada yang lagi mau menjelaskan atau sudah waktunya kurang tinggal 5 menit. Bagaimana Pak Zul? Jadi Saya kembalikan. kapan kita ke Bromo, Bu Fi? Ke Bromo itu kalau Desember segini ini kemarin Bromo banjir ya. Itu Terima bagusnya di bulan Juni sama bulan Juli. Oke, terima kasih Bu Seperti Vivi itu. atas tanggapannya. Ya, karena waktu kita terbatas ini ya. Kita nanti harus menyusul dengan materi lainnya. Jika tidak ada pertanyaan selanjutnya dan tanggapan, maka saya akan tutup saja pembahasan. Boleh pantun lagi nggak, Pak? Pantun dulu, ini, pantun. Ini pantun udah saya siapin nih. Oh, Bentar, sip. kita tutup nih dengan pantun sebentar nih. Nah, ini ya. Hari Lebaran makan ketupat. Cakep. Jangan lupa ditambah rendang. Cakep. Sungguh asik belajar filsafat. Ya. Hati menjadi gamang. Ya, jadi gamang ya. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya